Perkenalkan, nama saya Peggy Rambeta Jama. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik dengan judul bab Performance Audit. Yang pertama, apa itu karakteristik audit eksternal? Karakteristik audit merupakan audit yang bisa dilakukan bersama baik untuk sektor publik maupun sektor privat. Audit dan jasa yang berhubungan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain atau informasi non-keuangan seperti yang pertama, sistem pengendalian internal yang memadai, yang kedua, kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan atau suatu kontraktual requirement. Yang ketiga, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber. Yang keempat, praktek-praktek lingkungan. Yang berikut, apa itu fungsi audit sektor publik? Fungsi audit sektor publik dibagi menjadi tiga, yaitu Financial and Regulation Audit yang dilaksanakan untuk menyediakan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian akuntansi diperoleh secara tepat dan efisien, dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar. Yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi ditunjukkan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Dan yang ketiga, audit efektivitas, yaitu sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenuhi kesepakatan manajemen yang ada. Yang berikut ada apa itu karakteristik audit internal. Karakteristik audit internal adalah suatu fungsi independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa pelayanan organisasi. Praktik tinjau ulang sistem pengendalian internal yang bertujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga aktiva. Yang ketiga, untuk memastikan kepatuhan dengan perannya yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan kekuatan pencatatan. Dan yang berikut ada pembuatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Auditing sektor publik yang handal dan terpercaya memiliki tiga aspek pendukung sebagai berikut. Auditor yang kompeten, profesional, dan independen. Yang kedua, lembaga atau institusi audit sektor publik yang independen, kuat, dan terpercaya. Yang ketiga, adanya standar auditing sektor publik. Yang berikut ada substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Merupakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada indikator alokasi biaya, ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya dapat dibagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Pengertian ekonomi yaitu hemat atau tepat guna, sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika tidak menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang kedua ada efisiensi atau daya guna, mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya atau spending well. Jadi,
Pada dasarnya, pada pengertian yang serupa antara efisien dan ekonomi, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan pengurangan biaya atau cost reduction. Yang ketiga ada efektivitas atau hasil guna, merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan perencanaan tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending visually. Yang berikut ada teknik ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tadi saya sudah jelaskan tentang pengertian teknik-teknik ini pada slide yang pertama. Yang berikut, apa manfaat value from many audit? Yang pertama, efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, dapat menghilangkan setiap inefisiensi. Yang keempat, alokasi belanja yang berorientasi. Yang kelima, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.